Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Webmaster, tentunya bersama saya, Kaito. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai materi matematika wajib kelas 10 SMA atau SMK. Di kesempatan kali ini, di video kali ini kita akan membahas mengenai materi bab sistem pertidaksamaan sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, seperti apa materinya? Nah, semuanya akan kita kupas tuntas di video kali ini. Oleh karenanya, silahkan tonton sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal saya untuk kakak tentunya. Amin. Seperti biasa, kakak selalu mengingatkan untuk adik-adik yang belum sholat dan belum beribadah, silakan untuk sholat dan beribadah terlebih dahulu. Karena sholat dan ibadah merupakan hal yang paling utama. Kalau sudah, good. Langsung saja kita oprek-oprek video berikut ini. Check it out. Oke, langsung saja untuk materi kali ini yaitu sistem pertidaksamaan dua variabel. Langsung kita bahas, kita oprek-oprek di video kali ini ya. Untuk materi sistem pertidaksamaan dua variabel di video kali ini kakak sampaikan dulu tujuan ya, tujuan yang akan dicapai ketika kalian sudah mempelajari video ini. Itu apa saja? Yang pertama ya, peserta didik dapat memahami konsep pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi sebelum membahas tentang sistem, kalian harus paham dulu mengenai pertidaksamaan linear dua variabel. Karena sistem itu kan kumpulan ya. Kumpulan dari apa? Kumpulan dari pertidaksamaan dua variabel. Pertidaksamaan dua variabel itu bisa pertidaksamaan linear atau pertidaksamaan kuadrat. Oleh karena kita pelajari dulu pertidaksamaan linear. Nanti setelah pertidaksamaan linear sudah dipelajari, kita pelajari pertidaksamaan yang bentuk kuadrat. Nanti setelah itu baru ke sistem pertidaksamaan dua variabel. Seperti itu peta konsepnya ya. Jadi yang pertama tadi tujuan pembelajaran di hari ini, di video kali ini, yaitu peserta didik dapat memahami konsep pertidaksamaan linear dua variabel atau disingkat PTLDV. Kemudian peserta didik dapat memberikan contoh pertidaksamaan linear dua variabel. Itu yang kedua tujuannya. Kemudian yang ketiga tujuannya adalah peserta didik dapat menentukan DHP. DHP itu apa? Daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian yang keempat ya, peserta didik dapat menentukan pertidaksamaan linear dua variabel jika diketahui grafik fungsi dari grafik fungsi dan DHP-nya. DHP itu tadi apa? Daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, seperti itu. Nah, untuk masuk ke materi ini ya kakak juga sampaikan ya, untuk SPTLDV ya atau sistem pertidaksamaan dua variabel ini sebenarnya sudah sering kalian temui di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kakak ambilkan contohnya kasus di perdagangan, dunia perdagangan ya, jual beli. Di sini ada kasus Pak Rahmat berada di toko pakaian, dia hendak membeli pakaian kaos ya, membeli kaos yang lengan panjang dan lengan pendek ya, dengan harga yang kaos lengan panjang itu seharga Rp25.000 per potong. Kemudian untuk yang lengan pendek itu Rp20.000 per potongnya ya. Sedangkan Pak Rahmat itu membawa uang sebanyak 20 juta untuk belanja. Kira-kira Pak Rahmat itu dapat membeli berapa potong kaos lengan panjang dan berapa potong kaos lengan pendek dengan uang 20 juta itu. Nah, semuanya itu bisa dipelajari, bisa diselesaikan dengan menggunakan konsep sistem pertidaksamaan dua variabel. Secara matematis bisa dihitung ya. Kaos lengan panjangnya dapat berapa, kaos lengan pendeknya dapat berapa. Seperti itu contohnya di dunia perdagangan. Selain ini contoh juga masih banyak lagi ya. Silakan kalian bisa pelajari sendiri atau cari sendiri mengenai contoh-contoh aplikasi dari sistem pertidaksamaan dua variabel ini. Oke? Nah, langsung saja ya. Sebagai prasyarat ya, sebelum masuk ke materi sistem pertidaksamaan, kita pelajari dulu tadi. Di awal kan sudah kakak jelaskan bahwasanya kita akan pelajari pertidaksamaan linear dua variabel dulu. Baru setelah ini kita pelajari pertidaksamaan kuadrat. Ya, dua variabel linear kuadrat. Setelah linear itu kuadrat ya. Baru kalau linear dan kuadrat sudah, kita masuk ke sistem pertidaksamaan dua
variabel. Seperti itu, ya. Oke. Nah, untuk kata pertidaksamaan linear dua variabel itu tersusun dari kata pertidaksamaan yang artinya tanda operasinya, ciri-cirinya itu adalah tanda pertidaksamaan. Yaitu apa saja? Ini tanda kurang dari, ini tanda lebih dari sama dengan, ini tanda kurang dari sama dengan, oh ini lebih dari saja, ini kurang dari sama dengan, maaf. Ini tanda lebih dari sama dengan. Oke, ingat-ingat ya. Kemudian linear itu artinya apa? Pangkat tertinggi dari setiap variabel adalah pangkat 1, linear. Kalau kuadrat berarti pangkat tertinggi dari setiap variabel penyusunnya adalah pangkat 2 kalau kuadrat. Kalau kubik pangkat 3 ya, dan seterusnya. Kemudian dua variabel berarti sistem pertidaksamaan terdiri dari dua variabel atau peubah yang belum diketahui nilainya ya. Seperti itu. Jadi pertidaksamaan linear dua variabel ciri-cirinya tadi tanda operasinya itu tanda pertidaksamaan. Linear pangkat tertinggi dari setiap variabel, setiap variabelnya adalah pangkat 1. Kemudian dua variabel, sistem pertidaksamaan terdiri dari dua variabel atau peubah. Intinya seperti itu. Kemudian bentuk umumnya bisa kakak tuliskan seperti ini. AX plus minus BY ya. Ini sama AX plus minus BY, AX plus minus BY, AX plus minus BY ya. Dengan tandanya ini adalah tanda pertidaksamaan, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Ini C semua ya. Dengan A, B, C adalah konstanta atau bilangan. Jadi ini bisa diganti bilangan ya. Kemudian X dan Y-nya adalah variabel, X, Y variabel. Jadi kan ada dua variabelnya, yaitu X dan Y. Dua variabel, tanda pertidaksamaan, linear, pangkat variabelnya pangkat 1. Ya, maksimal pangkat 1, nggak boleh pangkat 2. Nah, jadi ini bentuk umumnya seperti itu. Oke, ciri-cirinya seperti ini. 1, 2, 3. Pertidaksamaan, tanda operasinya pertidaksamaan, linear, pangkat variabelnya 1, pangkat tertingginya, dua variabel terdiri dari dua variabel. Itu intinya. Ya. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal saja. Oke, contoh soal pertidaksamaan linear dua variabel dan bukan pertidaksamaan linear dua variabel. Diberikan 1, 2, 3, 4 bentuk ya. Sekarang kita pelajari dari yang pertama. Bentuk pertama 2x plus 3y sama dengan 6. Apakah tanda operasinya itu tanda pertidaksamaan? Di sini kan tanda operasinya sama dengan, bukan pertidaksamaan tapi persamaan. Kemudian semua variabelnya linear. Linear kan pangkat tertingginya 1. Ini x pangkat 1, y pangkat 1. Oh, berarti iya. Kemudian memiliki dua variabel. Iya, betul. Variabelnya kan cuma x dan y. Kan dua berarti x dan y. Berarti iya. Kesimpulannya karena ada satu syarat yang tidak terpenuhi, yaitu tanda operasinya ini harus tanda pertidaksamaan, ini malah tanda persamaan, berarti kan tidak terpenuhi satu. Maka kesimpulannya dia bukan pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian yang kedua, 2x plus 3y kurang dari 6. Nah, kita cek tanda operasinya, oh kurang dari, nah, tanda pertidaksamaan, cocok berarti ya. Kemudian semua variabel linear itu pangkat tertingginya satu variabelnya. Variabel x pangkat tertingginya 1, variabel y pangkat tertingginya juga 1. Berarti iya. Kemudian memiliki dua variabel, iya enggak? Variabel kan cuma x dan y yang belum diketahui nilainya, ya. Berarti iya. Karena semuanya terpenuhi, maka dia adalah pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian yang ketiga, 2x lebih dari 4, tanda operasinya lebih dari, ini tanda pertidaksamaan, betul. Kemudian semua variabel linear, variabelnya cuma x ya, berarti x-nya pangkat berapa ini? Pangkat 1 ya, linear berarti pangkat 1, berarti iya. Kemudian memiliki dua variabel. Variabelnya kan di sini cuma x, nggak ada yang lain. Berarti variabelnya cuma 1. Oh, berarti dia tidak memiliki dua variabel, tapi 1. Berarti tidak. Karena ada satu yang tidak terpenuhi, yaitu memiliki satu variabel saja, maka kesimpulannya dia bukan pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian bentuk yang keempat, 2x kuadrat plus 3y lebih dari 6. Nah, tanda operasinya apa nih? Lebih dari, yaitu tanda pertidaksamaan. Kemudian semua variabel linear. Linear itu pangkat 1 ya. Pangkat tertingginya 1. Ini pangkat tertingginya 2. Ini y-nya pangkat tertingginya 1. Berarti ini variabelnya pangkat tertingginya berapa? Kan 2. Nah, berarti ini tidak terpenuhi, bukan linear tapi kuadrat ya. Nah, berarti tidak terpenuhi.
Kemudian memiliki dua variabel. Ya, variabelnya kan X dan Y. Iya, betul. Berarti ada satu yang tidak terpenuhi ini, yaitu semua variabelnya linear. Ini tidak linear semua, tapi ada yang pangkat 2. Ya, jadi salah. Berarti dia bukan pertidaksamaan linear dua variabel. Seperti itu. Itu untuk contoh pertidaksamaan linear dua variabel dan bukan pertidaksamaan linear dua variabel. Semoga dia dipaham. Kalau udah paham, good ya. Kita lanjut ke video berikutnya. Kalau belum paham, silakan boleh ditanyakan di kolom komentar. Kalau tidak, ya silakan bisa ulangi lagi tentang video ini tadi. Oke, kita lanjutkan saja ke selanjutnya. Oke, selanjutnya ya, untuk menentukan daerah penyelesaian atau DHP dari pertidaksamaan linear dua variabel, caranya gimana? Nah, langkah-langkahnya di sini kakak berikan ya. Yang pertama, cari terlebih dahulu koordinat dua titik bantuan yang memenuhi pertidaksamaan linear dua variabel. Cari koordinat dua titik bantuan. Kemudian yang kedua, caranya gambar diagram kartesius ya, dan dua titik bantuan tadi itu digambar juga. Kemudian yang ketiga, tarik garis lurus yang melalui kedua titik bantuan itu tadi. Nah, aturannya menggambar garisnya ya. Jika pertidaksamaannya bertanda ada sama dengannya seperti ini, kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka garisnya lurus, penuh, utuh ya. Pokoknya garisnya seret lurus semua, tidak ada yang putus ya. Tapi jika pertidaksamaannya bertanda tidak ada sama dengannya, itu kurang dari atau lebih dari saja, maka garisnya putus-putus ya, putus-putus. Nah, sekarang setelah itu pilih sembarang titik ya di luar garis tadi ya sebagai titik uji. Nah, nanti koordinatnya x, y misalkan ya. Kemudian titik uji itu ya kalian substitusikan ke pertidaksamaan awalnya. Nah, kalau setelah disubstitusikan ternyata bernilai benar ya, maka daerah titik uji merupakan daerah himpunan penyelesaian. Tetapi kalau disubstitusikan ternyata salah, berarti itu bukan daerah himpunan penyelesaian, ya. Nah, nanti lebih jelasnya langsung ke contoh soal saja. Kemudian yang keenam, jika DHP-nya bukan jika ya, DHP itu kita bikin kesepakatan saja, ya, untuk memudahkan nanti ke materi sistem pertidaksamaan, ya. Kita bikin kesepakatan kalau yang diarsir itu yang bukan DHP, dengan catatan DHP-nya tetap dicatat ya. Ya, jadi yang diarsir itu bukan DHP. Nah, di kebanyakan buku atau media itu malah justru yang diarsir adalah DHP. Tapi nggak masalah, kita bikin kesepakatan saja. Ini kakak bikin kesepakatan seperti ini untuk mempermudah ke depannya. Ya, karena sistem ketika semuanya diarsir nanti arsirannya banyak sekali dan tumpuk-tumpukan. Ada pertidaksamaan satu sudah diarsir, pertidaksamaan dua digambar diarsir lagi. Nanti numpuk, melihat DHP-nya susah. Oleh karenanya kita akali dengan cara membalik ya, yaitu dengan yang dihasil adalah yang bukan DHP. DHP-nya itu biarkan putih, mulus, bersih. Oke? Ya, yang keenam seperti itu. Oke, sekarang contoh soalnya langsung saja ya. Contoh soalnya adalah tentukan DHP dari pertidaksamaan linear dua variabel berikut ini ya. Soalnya 2x plus 3y lebih dari 6. Langkah pertama, jawab tadi, langkah pertama, cari koordinat dua titik bantu yang memenuhi ya. Kita titik bantunya seperti ini. Kita buat dulu seperti ini, x, y ya. Syaratnya yang pertama x-nya 0, yang kedua y-nya 0. Ini buat ini. Sekarang kita cari y-nya berapa nilainya. Oke, cara nyarinya gini ya. Kakak tulis di sini ya. 2x plus 3y lebih dari 6. Kakak tulis 2x plus 3y lebih dari 6, gampangnya gitu ya. Ketika x-nya 0, ini x 0, x-nya kita tutup. Ini tutup saja, tutup. Berarti tinggal 3y sama dengan 6. 3y lebih dari 6 atau y lebih dari 6 per 3. Pindah ruas sih. Berarti y lebih dari 6 bagi 3 berapa? 2. Oh, berarti sini tulis 2 y-nya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang selanjutnya, ketika y-nya yang 0, tulis lagi 2x
plus 3Y lebih dari 6. Sekarang Y-nya 0, Y-nya yang ditutup. Ini Y-nya tutup semua. Berarti tinggal 2X lebih dari 6. Ya. Berarti X lebih dari 6. Ini kan perkalian, pindah ke sini jadi pembagian. Bagi 2. 6 bagi 2 berapa? Kan 3. Ya. Berarti sini X-nya 3. Seperti itu. Nah, caranya seperti itu. Nah, sekarang kalau sudah, ya, tinggal dibuat koordinat titik bantu. Koordinat kan X, Y. Berarti X-nya ini 0,2, X, Y ya. X, Y ini paketannya 0,2 dan 3,0. 0,2 X, Y 0,2, 3,0. 0,2, 3,0. Itu titik bantuannya. Kalau titik bantuannya sudah, langkah kedua yaitu gambar diagram kartesiusnya. Gambar, buat kartesiusnya seperti ini. Kemudian dua titik bantuannya kita gambar. 0,2, X-nya 0. Ini sumbu X, X-nya 0 di mana? Ini. Y-nya 2 naik 1, 2. Oh, berarti titiknya di sini. 0,2 di sini. X-nya 0, Y-nya 2. Y itu ketinggian, X itu lebar sini ya. X-nya 0 di sini mulai naik 2. Ya. Kemudian 3,0. X-nya 3. X-nya 3 sumbu X. 1, 2, 3. Y-nya 0. Nggak naik. 0 ya tetap di sini. Berarti 3,0 di sini. Gitu. Oke, paham? Nah, sekarang kedua titik sudah digambar, dua titik bantuan. Tinggal tarik garis lurus yang melalui kedua titik tadi. Ya, kita buat garis lurus melalui kedua titik ini. Aturannya, kalau di soal di sini itu tandanya lebih dari saja, tidak memuat tanda sama dengan. Berarti dia itu garisnya putus-putus. Oke? Tapi kalau di sini ada tanda sama dengannya, ada tanda sama dengan misalnya gitu, berarti sini garisnya tidak putus-putus ya. Ganti yang hitam saja, jangan merah. Nah, misalnya sama dengannya seperti ini, otomatis dia nanti ya garisnya tidak putus-putus ya, garisnya penuh kalau memuat tanda sama dengan ya. Kalau tidak memuat tanda sama dengan, dia garisnya putus-putus. Bedanya di situ. Oke, ini contoh ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, setelah itu langkah selanjutnya uji titik. Ambil satu titik saja di luar garis ini, di luar garis satu titik. Yang paling gampang ambil 0,0. Karena gampang dihitung, 0 kalikan berapa pun kan 0 ya. 0 tambah berapa pun ya 0, gampang. Jadi kita ambil titik ujinya 0,0. Ini kebetulan 0,0 di luar garis. Tapi kalau 0,0 itu di garis, jangan diambil ya. Pokoknya ini selama 0,0 itu di luar garis, silahkan diambil untuk uji titik. Nah, ini kita ambil sebagai uji titiknya. Ambil 0,0. Kita substitusikan ya. Substitusikan kemana? Ke pertidaksamaan awalnya, yaitu apa? 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6 ya. 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6. Nah, ini tadi tidak ada sama dengannya ya, tadi terus kakak tambah sama dengan. Ini nanti kita tambahin nggak apa-apa ya. 2x plus 3y lebih dari 6. Nah, ini substitusikan. X-nya 0, Y-nya 0. Berarti 2 kali 0 plus 3 kali 0 lebih dari 6. 2 kali 0, 0. Tambah 3 kali 0, ya 0. Kan gampang hitungnya. Coba kalau kalian ambilnya misal 5 sini sama 2. 2 kali 5 ngitung mikir, tak mikir ya kan. 10. Tapi kan 0. Langsung cepat 2 kali 0, 0. 3 kali 0, 0. Ya, lebih dari 6. 0 tambah 0 berapa? 0. Ya, 0 lebih dari 6. Benar apa salah 0 lebih dari 6? Nah, ini tadi kurangnya karena tadi kakak tambahi sini diralat ada tambah sama dengannya supaya mempermudah di sini penjelasannya kapan putus-putus, kapan dia apa garisnya utuh ya. Ini kita tambah sama dengan oke. 0 lebih dari sama dengan 6. Benar apa salah 0 itu lebih dari sama dengan 6? 0 kan kurang darinya 6. Kalau lebih dari sama dengan 6 berarti dia salah. Nah, padahal di sini jika pernyataan benar maka dia adalah DHP.
Padahal di sini salah, berarti dia bukan DHP. Karena titik uji bernilai salah, maka titik uji bukan DHP. Kalau titik uji benar, maka dia DHP. Dia siapa? Ya titik ini 0,0-nya, daerah sekitar sini. Ya. Nah, karena bukan DHP, maka diarsir. 0,0 bukan DHP, maka kita arsir. Yang bukan DHP kita arsir. Dah diarsir. Sekarang beri keterangan di sini yang mulus itu adalah DHP-nya. Selesai, ketemu daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel ini. Seperti itu. Gampang ya? Bukan dari paham, kalau udah paham good ya. Kita lanjutkan ke selanjutnya. Kalau belum paham, ulangi lagi silakan. Kalau masih belum paham, ulangi lagi. Kalau belum paham, bisa dituliskan di kolom komentar pertanyaannya seperti apa biar nanti kakak jelaskan lebih mudahnya seperti apa. Oke, kalau sudah kita lanjut. Selanjutnya itu menentukan pertidaksamaan linear dua variabel jika diketahui grafik daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, di sini kakak berikan cara saktinya ya. Cara saktinya yang pertama, ingat-ingat ini kita bedakan jadi dua. Yang pertama, jika grafik memotong sumbu Y positif. Jadi kita bedakan dari memotong sumbu Y positif apa sumbu Y negatif. Kalau dia memotong grafik yang memotong sumbu Y positif, ya, maka ketika DHP-nya di sebelah kanan garis, maka tandanya adalah lebih dari atau lebih dari sama dengan. Tinggal dilihat garisnya itu putus-putus atau utuh. Kalau putus-putus nggak pakai sama dengan. Kalau utuh dia pakai sama dengan. Bedanya di situ saja. Ini lebih dari intinya gitu. Kalau tanda putus-putus nggak pakai sama dengan, lebih darinya. Kalau utuh berarti lebih dari sama dengan. Seperti itu. Sekarang kalau DHP-nya di sebelah kiri garis, maka tandanya kebalikannya yaitu kurang dari atau kurang dari sama dengan. Nah, sekarang yang kedua, jika grafik memotong sumbunya negatif, maka DHP ketika di sebelah kanan garis, tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari atau kurang dari sama dengan, balikannya yang atas ya. Kemudian DHP sebelah kiri garis, ya maka tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari atau lebih dari sama dengan. Oh banyak banget ngapalinnya kak, jangan dihafalin semua, cukup satu saja. Yang mana? Yang ini, jika grafik memotong sumbu Y positif, sama ini DHP sebelah kanan garis, maka dia lebih dari atau lebih dari sama dengan. Otomatis nanti yang kiri kebalikannya ini, ya kan? Kiri kan kebalikannya kanan, kanan ini lebih dari sama dengan, kiri berarti kurang dari sama dengan, gitu kan? Nah kalau di Y negatif gimana? Oh ini udah apal Y positifnya, Y negatifnya tinggal kebalikannya Y positif, gitu kan? Nah ini sudah gampang, jangan dihafalkan semua, cukup satu saja. Oke, setelah itu ya kakak mengingatkan kembali dulu ya di SMP kalian sudah pernah dapat materi persamaan garis. Menentukan rumus persamaan garis jika diketahui grafiknya gimana? Nah, gini. Misal di sini ada di sini A ya, Y-nya itu nilainya A. Kemudian X-nya nilainya B. Maka persamaan garisnya akan sama dengan seperti ini gampangannya ya. X-nya ya, X-nya yang ini kalian kalikan ke sini. Kemudian Y-nya kalikan ke bawah, disilang aja. Jadi AX, X-nya kan pindah ke sini. AX plus BY gitu kan, sama dengan A kali B. Gitu. Oke. Semoga paham ya. Atau gampangannya yang disumbu Y kasih E, yang disumbu E kasih Y. Nanti sama dengan kalikan saja. Oke. Nah, kalau sudah langsung kita ke contoh soalnya. Nah, di sini contoh soalnya, tentukanlah pertidaksamaan linear dua variabel dari grafik berikut ini. Ada 4 grafik. Disuruh menentukan. Caranya gimana? Caranya kita buat dulu ini persamaan garisnya. Ya, perhatikan baik-baik. Ini warna biru saja ya. Oke. Ini 4 ya. Ini kan sumbu Y ya, sumbu Y. Ini sumbu X. Yang sumbu Y itu kita kasih X ya ke sini. Yang sumbu ya, yang ini 3 itu kebalikannya ke sini. Jadi ini nanti sama dengan 4X persamaan ini ya. 4X plus
3Y. Nah, tandanya belum tahu ya. 4 kali 3. Terus lagi 4X plus 3Y 12 ya. 4 kali 3 kan 12. Gitu ya. Nah, sekarang tandanya apa di sini? Dilihat. DHP-nya ya, grafiknya ini garisnya memotong sumbu Y apa? Ini kan sumbu Y dia memotong di sini. Memotong sumbu Y-nya. Tidak di sini di bawah. Berarti di sini ini kan 0. Ini ke atas itu sumbu Y positif. Y positif. Ini sumbu Y positif. 4 kan positif. Memotong sumbu Y positif. Ketika DHP-nya ini kan sebelah kanan, ini kiri, ya. Ini di sebelah kanan, DHP-nya sebelah kanan. Maka tandanya adalah lebih dari atau lebih dari sama dengan. Dilihat, dia utuh. Oh, berarti lebih dari sama dengan. Lebih dari sama dengan. Lebih dari sama dengan. Sudah selesai. Ini ketemu pertidaksamannya ini. Oke. Kemudian yang kedua ini, coba. Ini gampang, sama seperti tadi. Ini sumbu X ya. Ini sumbu Y. Sumbu Y. Nah, tinggal dibalik saja. X ke sini, Y ke sini. Nah, jadi min 2X ya. Ini positif 5 ya, positif 5Y. Tandanya nanti dulu ya. Min 2 kali 5. Min 2 kali 5. Jadi min 2X plus 5Y. Min 2 kali 5, min 10. Tinggal tandanya. DHP-nya di mana ini? DHP-nya kan di sebelah kiri garis. Kanan. Ini kanan garis. Ini kiri. Ya. Kanan garis. DHP di kanan. Kanan garis ini. Ya. Nah, dan dia memotong sumbu Y apa ini? Dia Y negatif. Ini Y negatif. Y negatif. Ketika di kanan garis, maka tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan. Ini putus-putus, berarti tidak memuat sama dengan. Berarti cukup kurang dari saja. Kurang dari. Gitu. Oke? Semoga ada dipaham. Kalau udah paham, good. Ya. Sekarang selanjutnya yang ini. Langsung. Ya, kalau udah paham, langsung coba. Sekarang ini min 2. Ya. Min 2. Ini kan sumbu X. Ini sumbu Y. Ya. Min 2. X-nya kalikan ke sini. Y-nya kalikan ke sini. Berarti ketemunya min 2. Nah, ini penuh ya. Tulis saja di sini. Min 2X. Min harusnya 4 ya, maaf. X ya, min 2Y langsung min 2 kali 4 8. Langsung saja yang ini ya. Nah, 8 tandanya apa? Ini DHP-nya di sebelah kiri garis dan dia memotong sumbu Y positif. Dia sumbu Y positif di kiri garis. Ini garis, ini di kiri. Kiri garis itu kurang dari atau kurang dari sama dengan. Karena ini putus-putus berarti tidak pakai sama dengan, yaitu kurang dari saja. Kurang dari. Selesai. Ini tadi. Yang bawah. Nah, sekarang tinggal yang ini, yang terakhir. Gimana? Sama. Ini sumbu X ya. Atau sumbu X-nya di sini yang sama-sama saja ya. Ini sumbu Y. Yang Y kalikan ke sini. Silangkan saja. Yang X ya, ini X, sumbu X kalikan ke sini. Nah, nanti ketemunya X-nya dulu min 3X, min 3X, Y-nya min 4Y. Nah, sekarang kalikan min 4 kali min 3. Min kali min kan jadi plus.
Min 4 kali min 3 jadinya 12. DHP-nya di mana? DHP-nya di kanan garis. Ini kanan, ini kiri. Kanan, kiri. Lihat, kanan, kiri. Nah, tangan kalian kanan, kiri. Ya, garisnya di sini tengah. Kanan, kiri. Kanan garis. Dia memotong sumbu Y apa ini? Ini sumbu Y. Dia memotong sumbu Y negatif. Maka ketika di kanan garis sumbu Y negatif, dia tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan. Dia penuh, utuh. Berarti pakai sama dengan, itu kurang dari sama dengan. Nah, seperti itu. Selesai. Oke, semoga adik-adik paham. Ya, ini yang A, ini yang B, ini yang C, ini yang D. Ya. Oke, seperti itu saja. Semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan ke video berikutnya. Kalau masih belum paham, silahkan ulangi video ini atau tanyakan di kolom komentar juga boleh. Oke, gitu saja. Ya, kita langsung lanjut ke latihan soal. Oke, nah di sini kakak berikan 3 latihan soal. Silahkan dikerjakan untuk latihan kalian sendiri di rumah ya. Nah, nanti hasilnya seperti apa bisa dituliskan di kolom komentar supaya kita bisa belajar bersama, ngecek bersama jawabannya sudah benar atau masih perlu dikoreksi atau perlu diperbaiki. Seperti itu. Oke, itu saja dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bermanfaat buat kakak ya. Jadi amal jariah untuk kakak juga. Subscribe jangan lupa. Itu saja, ya tetap semangat, jaga kesehatan di masa pandemi COVID ini. Sukses selalu. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.